pikiran perasaan yang memberdayakan dia Mhm. untuk mencapai goalnya tadi, untuk mendapatkan having-nya. Mhm. Kalau unresourceful state berarti pikiran perasaan yang boleh dikatakan yang tidak memberdayakan dia, Mmm. gitu. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel Dunia Leadership Coaching. Oke teman-teman, pada sesi kali ini kita mau bahas nih mengenai coaching lagi nih. Seperti yang kita tahu, coaching itu kan mengubah perilaku ya. Gimana sih sebenarnya bisa nggak sih kalau meng-coaching emosi? Penasaran nggak nih teman-teman? Sebelum kita lanjut lagi, kita simak yang berikut ini dulu ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Oke teman-teman, sekarang kita sudah kembali lagi nih. Sekarang kita sudah bersama Coach Aditya Amijaya. Kita sapa dulu yuk coachnya. Halo Coach Adit. Halo Aisyah. Halo Coach, kita sesi berikutnya lagi nih Coach. Boleh. Tapi masih semangat kan Coach? Udah Masih, sore nih. kopinya masih hangat. Kopinya masih hangat. Boleh diminum dulu kali ya Coach? Ya udah tadi. Udah. Gak enak nanti yang lainnya Ngiler. Oke nih Coach, kita mau bahas lagi seputar coaching ya Coach ya. Yang pengen aku tanyakan kan kita tahu nih Coach, kalau coaching itu kan mengubah perilaku. Sebenarnya bisa nggak sih emosi itu di coaching? Oke. Mhm. Menarik ya. Coaching merubah perilaku. Ya sebetulnya mengubah perilaku itu adalah salah satu dampak ya. Bukan dampak. Perilaku yang berubah itu adalah ya suatu bentuk perubahan dalam rangka dia mencapai perubahan yang sesungguhnya gitu lah. Yaitu hasil. Kalau segmen sebelumnya ya, tayangan sebelumnya itu kan kita bicara having yang dipengaruhi oleh doing dan being. Ya, dengan cara coaching itu seseorang itu karena dia ingin mendapatkan suatu having yang berbeda, yang lebih baik mungkin gitu ya. Itu dipengaruhi oleh doing. Doing ini ya perilaku gitu ya. Atau action yang tertentu yang harus dia lakukan. Tapi doing atau perilaku ini dipengaruhi oleh being-nya. Oke. Being-nya seseorang. Ini yang harus di coaching atau diterapi. Gitu ya. Kalau memang being-nya perlu healing ya. Healingnya bukan jalan-jalan tapi nih beda ya. Kalau healing anak-anak zaman sekarang memang jalan-jalan itu ya. Iya, Healing Coach. gitu kan. Ya, Pak saya mau healing dulu ya. Hah? Kamu sakit jiwa gitu. Enggak Pak gitu. Kamu jalan-jalan. Oh oke. Gitu. Jadi ya kita gak bicara yang healingnya deh gitu ya. Nah being ini emosi termasuk bagian dari being. Emosi termasuk dalam bagian dari being. Oh. Gitu. Dan saya menyebutnya sesuatu yang lebih luas lagi yang namanya state. Apa tuh State state diri, itu? kondisi dirinya. Kondisi diri. Yang dipengaruhi oleh dua hal, pikiran dan perasaan. Pikiran perasaan ya emosi kan. Hubungannya gitu ya, perasaan dengan emosi. Pikiran ya pikiran, tapi pikiran dan perasaannya saling mempengaruhi satu sama lain. Gitu ya. Jadi pikiran, perasaan, emosi saling mempengaruhi. Gitu ya, state. Jadi state ini dua hal, ada dua jenis. Resourceful state dan unresourceful state. Oh. Kondisi pikiran perasaan yang resourceful. Resourceful itu apa sih? Terpenuhi atau gimana Coach? Ya terpenuhi. Yang resource itu yang ya memberdayakan lah. Oh, oke. Ya, mungkin bahasa ininya ya. Walaupun ada istilah yang lebih ada terjemahan yang lebih pas lagi, tapi bahasa ininya, bahasa bebasnya pikiran perasaan yang memberdayakan dia untuk mencapai goalnya tadi, untuk mendapatkan having-nya. Kalau unresourceful state berarti pikiran perasaan yang boleh dikatakan yang tidak memberdayakan dia. Gitu. Pikiran perasaan emosi tidak memberdayakan dia dalam rangka untuk mencapai goalnya, yaitu having yang baru. Okay. Jadi kalau dalam sini yang kita bisa coaching dengan pikiran perasaan dan emosinya itu. Gitu ya. Dan lucunya sih memang banyak orang yang kurang nyaman ya kalau dealing dengan emosi ini ya. Kalau masuk ke ranah emosi gitu ya. Mereka mikirnya emosi itu yaitu urusan psikolog gitu ya, atau urusan konselor. Iya. Atau sesuatu yang sangat inilah ya, sensitif.
sensi banget. Iya, betul coach. Apalagi kalau cowok banyak kan rata-rata tuh kurang suka ngomongin emosi gitu. Lucu sih padahal sebagai manusia gitu ya. Iya, sebagai manusia nih. Kan kita emang manusia nih. Kita kan memang punya emosi gitu. Iya. Dan emosi itu adalah satu hal yang kita hadapi dan kita rasakan sehari-hari gitu. Betul. Emosi adalah sehat gitu loh. Sesuatu yang dirasakan oleh orang yang sehat. Sedih marah itu bukan berarti dia sakit jiwa atau dia punya masalah kondisi kejiwaan. Iya, betul coach. Itu adalah state yang dialami oleh orang-orang sehat sehari-hari gitu. Kayak memang wajar gak sih coach kayak orang meluapkan emosinya kayak wajar marah-marah aja. gitu ya. Marah, sedih, nangis. Ya kalau memang tepat ya gitu. Yang masalah kan kalau dia udah gak bisa mengendalikan lagi. Iya, nah kadang itunya perlu melempar healing barang itu tadi itu ya. Kalau kayak gitu. Tapi kalau yang sehari-harinya gitu ya. Tapi yang tidak memperdayakan dia untuk mencapai goalnya. Nah itu bisa di coaching gitu. Kalau untuk tekniknya sendiri coach dalam meng-coaching emosi itu apakah sama seperti coaching yang perilaku? Tekniknya? Kompetensi yang digunakan sama sih. Kedalaman kompetensinya aja berbeda ya. Kalau yang terkait dengan perilaku, mungkin dia ya level kompetensinya yang nggak terlalu yang inilah ya, tapi yang sampai bisa dia seorang coach itu mampu mengcoach emosi kliennya itu tentu membutuhkan kedalaman kompetensi yang lebih dalam lagi gitu ya levelnya gitu. Kayak gimana sih coach? Penasaran nih contohnya kayak mengcoaching emosi berarti kayak gimana gitu? Saya belum masih tergambarkan nih. Ya, jadi kita nggak bicara tentang doing lagi kalau emosi gitu ya. Apa yang kamu harus lakukan? Ya nggak bisa juga kan. Apa yang harus kamu lakukan supaya kamu nggak marah lagi? Ya saya tahan gitu kan. Ya apa jawabannya pasti sesuatu yang kalau kita bertanya level doing pasti jawabannya level doing juga kan pasti kan. Dan itu belum tentu efektif gitu. Jadi lebih ke being-nya gitu ya. Jadi teknik bertanyanya ya pertanyaan yang transformasional ya. Teknik bertanya atau proses bertanyanya yang transformasional gitu. Ya tentu dengan teknik bertanya juga. Jadi antara teknik bertanya dan cara bertanyanya itu harus selaras gitu. Kalau misalkan dilihat-lihat gitu coach, lebih sulit meng-coaching yang perilaku ataupun meng-coaching yang emosi ini nih? Ya yang emosi ya terkait dengan being ini bukan sulit sih. Lebih dalam dan lebih menantang lah gitu ya buat orangnya itu. Untuk kliennya ataupun untuk coachnya? Iya gitu. Jadi kliennya ya pasti paling merasa lebih gak nyaman kalau di coaching tentang ininya. Tapi dia perlu ada willingness ya untuk mau di coaching ke ranah ini. Jadi perlu ada izin juga dari dia gitu ya. Walaupun gak nyaman gitu. Dan dia harus tahu bahwa itu gak nyaman di coaching level itu. Dan kalau doing kan lebih enak ya surface gitu. Walaupun tadi balik lagi kalau dia udah tahu doingnya apa maka dia melakukan gitu kan. Belum tentu nih beingnya yang belum di coaching gitu bisa saja tetap akan menghambat dia untuk melakukan sesuatu perubahan gitu. Kalau dari pengalaman coach Adit sendiri ada nggak sih yang meminta untuk di coaching emosinya? Nggak pernah ada sih yang minta langsung di coaching emosi. Pak saya emosi saya tolong di coaching kok. Nggak ada. Okay. Karena mereka sendiri nggak menyadari masalahnya sampai ke level emosi gitu loh. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Biasanya sih pasti mereka minta di coaching itu karena ingin mencapai sesuatu goal gitu ya, itu aja. Saya punya goal ini, saya punya challenge ini,
coaching gitu ya. Jadi seolah-olah ya levelnya surface. Tapi kan sebagai seorang coach kita perlu menggali lagi gitu ya. Apa sih yang menghalangi dia untuk melakukannya? Nah, sampai tuh ke level being-nya. Nah, salah satunya mungkin belief systemnya, value systemnya dalam dirinya itu ya, identity levelnya. Yang semua itu banyak muatan emosi-emosinya. Bukan langsung coach saya pengen coaching emosi, berarti seiring berjalannya dia ingin meng-coaching goals-nya dia, berarti seorang coach menemukan nih faktor-faktor dalam being-nya tadi ya coach ya, berarti emosinya. Betul. Biasanya sih orang yang menyadari bahwa dia perlu perubahan dalam emosinya, nggak ke coach sih, dia langsung ke psikolog atau ke konselor. Karena udah saking mengganggunya dia merasa nih kayaknya memang kondisi emosi saya harus di healing nih gitu. Tapi kalau coaching itu mereka belum sampai menyadari banyaknya gitu ya, belum sampai menyadari sampai ke level emosi gitu ya, yang harus di coachingnya. Gitu. Lebih kepada goalnya aja sih. Oke, berarti bisa ya coach ya untuk mengcoaching emosi itu? Ya bisa, tentunya dengan kedalaman kompetensi yang lebih jauh lagi ya. Jadi perlu coach yang memang kompeten dan beretika yang harus melakukannya gitu. Oke nih, berarti memang seorang coach harus memiliki ilmu kompeten lagi ya coach ya, lebih dalam lagi. Nah mungkin ada teman-teman nih coach nih yang ingin belajar ilmu kompeten lebih dalam lagi, itu gimana nih coach belajar ilmu coachingnya? Ya berarti harus belajar belajar coaching yang memang di lembaga-lembaga pelatihan yang mengajarkan coaching gitu ya, bukan yang mengajarkan pendekatan lain. Nah, teman-teman bisa buka di www.corporaconsulting.com. Silakan cari product certification program kami yang judulnya coaching gitu ya. Di sana teman-teman bisa membaca pelatihan coaching seperti apakah yang akan kita ajarkan, tentunya yang berbasiskan ICF. Tentunya kalau sudah berbasiskan ICF sudah dipastikan materi yang diajarkan itu adalah materi-materi coaching yang sudah standar internasional gitu ya. Jadi silakan teman-teman baca, dan kalau bingung silakan kontak di nomor yang ada di situ. Oke teman-teman, sekian dulu nih pembahasan kita pada sesi kali ini. Kalau teman-teman bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya channel ini supaya bisa terus tumbuh dan berkembang. Saya Aisyah Ramawati dan saya Aditya Mijaya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.